Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu persamaan kuadrat. Di sini ada yang tahu nggak persamaan kuadrat itu apa? Oke, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan A dan B disebut dengan koefisien, sedangkan C disebut dengan konstanta, yang X disebut dengan variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sebelum kita lebih jauh mengenai persamaan kuadrat, secara umum persamaan kuadrat ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan yang memiliki nilai A-nya sama dengan 1. Contoh, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua, persamaan kuadrat murni, di mana persamaan ini memiliki nilai C, nilai B sama dengan 0. Contoh, X kuadrat ya ditambah 2 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap, di mana persamaan ini memiliki nilai C sama dengan 0. Contoh, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Yang terakhir ada persamaan kuadrat rasional. Apa itu persamaan kuadrat rasional? Yaitu persamaan yang memiliki nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contoh, 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sampai sini paham enggak untuk pengertian dan pembagian persamaan kuadrat dulu? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga cara rumus ABC. Nah, kita masuk dulu dengan cara pemfaktoran, yang dimana cara pemfaktoran ini ada 3 prinsip. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Gimana nih cara menyelesaikan persamaan AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0? Nah, di sini kan ada nih nilai yang sama. Kita keluarkan nilai yang sama. Yang nilai yang sama di sini kan X, berarti kita keluarkan X-nya 1. Berarti di dalamnya ada AX ditambah B sama dengan 0. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Nah, tadi kan prinsipnya kita keluarkan nilai yang sama. Berarti di sini yang sama kan X, berarti X dalam kurungnya X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, maka penyelesaiannya X sama dengan 0 untuk X1-nya, yang X2-nya sama dengan X
ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Min 3. Kenapa min 3? Karena ketika dipindah ruaskan, ketika di sini positif, maka ketika dipindah ruaskan menjadi negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya 0 dan min 3 dan 0. Nah, untuk yang prinsip kedua, ada AX kuadrat dikurang C sama dengan 0. Di mana prinsip ini bisa diselesaikan dengan cara akar A X ditambah C dikali dengan akar A X dikurang C. Yang diakarkan hanya A-nya saja. Oke, contohnya. Contoh, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Bisa kita pakai cara yang ini. Berarti kan A-nya 1. Kalau misalnya akar 1 berarti kan 1. Nggak perlu ditulis angka satunya. Berarti di sini tinggal X dikurang, ditambah akar dari C berapa? Kan akar C-nya 9, berarti akar 9. Dikali akar AX-nya tadi kan X-nya dikurang akar 9 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan X ditambah akar 9 sama dengan 3. Maka penyelesaiannya X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3 yang satu, atau X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya min 3 atau 3. Nah, untuk selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada prinsip yang kita temui seperti ini, maka penyelesaiannya yang pertama bisa pakai rumus seper A AX ditambah P dikali AX ditambah Q. Nah, Kak, untuk mencari P dan Q-nya dari mana? Nah, di sini bisa kita cari A dikali C, itu akan menghasilkan P kali Q. Nah, dengan syarat jika P dan Q dijumlahkan akan menghasilkan B. Paham sampai sini? Oke, agar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya X kuadrat dikurang 8 ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu nilai A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, yang C sama dengan 15. Nah, untuk itu tadi kan A dikali C, berarti A dikali C-nya berapa? A kali C, A-nya 1 dikali 15, berarti kan 15. Nah, untuk menghasilkan P tambah Q menjadi B, berarti kan di sini ada pilihan nih, perkalian berapa yang menghasilkan 15 yang nantinya kita jumlah menjadi B. Berarti di sini kan min 5 dan min 3. Benar nggak hasilnya ketika dijumlahkan min 8? Benar? Oke, kita lanjut ya. Berarti dapat yang P dan Q-nya min 5 dan min 3. Berarti di sini seper 1 dikali A-nya 1, berarti 1 dikali X, berarti X dikurang 5 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan 1 bagi 1 kan 1, berarti bisa dicoret. Berarti penyelesaiannya X dikurang 5
sama dengan 0. Yang ini X dikurang 3 sama dengan 0. Maka penyelesaian yang ini X dikurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Yang satu lagi X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 3 dan 5. Oke, itu untuk cara pemfaktoran. Sampai sini paham enggak yang kakak jelaskan? Nah, untuk yang kedua, cara melengkapi kuadrat sempurna. Cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk cara melengkapi kuadrat sempurna, rumusnya yang A-nya harus kita jadikan A1, harus dibikin 1. Berarti kan rumusnya tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nanti kita bagi jadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan min C. Kita bagi dengan AX kuadrat ditambah BX per A sama dengan min C per A. Nah, untuk kedua belah pihaknya kita kalikan dengan B per 2A. Nanti rumus yang untuk cara melengkapi kuadrat sempurna, X ditambah B per 2A sama dengan min C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, boleh lebih paham kita masuk ke contoh. X kuadrat ditambah 10x dikurang 75 sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah A-nya sudah 1. Maka langkah selanjutnya kita ubah menjadi persamaannya X kuadrat ditambah 10x sama dengan 75. Nah, yang C-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, kan ini udah selesai, berarti selanjutnya kita bagi semuanya dengan A. Berarti di sini X kuadrat ditambah 10x per 2 ditambah 10 per 2 kuadrat 10 kuadrat X sama dengan 75. Maka di sini X kuadrat dikurang 5 dipangkatkan sama dengan 75 ditambah 5 kuadrat. Di sini boleh sama, di sini nih ada ditambah 10 per 2 pangkat 2. Berarti kan 5 kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan X dikurang 5 kuadrat sama dengan 75 ditambah 25. Maka hasilnya X dikurang 5, X ditambah, ini tambah ya maaf, dikurang 2 sama dengan 100. Nah, untuk menghilangkan akarnya kita kalikan kedua belah pihak dengan akar kuadrat. Artinya ini X ditambah 5 sama dengan akar dari 100. Jangan lupa di sini dibikin plus minus. Nah, langkahnya kan tadi X ditambah 5 sama dengan plus minus akar 100. Nah, X tambah 5 plus minus akar 100 berapa? 10. Oke, kita bikin 10. Berarti ini X sama dengan plus minus 10 dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Karena ketika positif dipindah ruahkan menjadi negatif. Oke, di sini X sama dengan X1-nya berarti yang kita ambil dulu yang positifnya. Positif ya berarti kan positif 10 dikurang 5, maka hasilnya 5. Yang keduanya ya kita ambil yang negatifnya. Negatif 10 dikurang 5 berarti negatif 15.
Oke. Nah, sampai sini ada yang tidak mengerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara rumus ABC. Rumus dari yang ketiga, rumus ABC, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, dimana dengan cara rumus ABC ini melibatkan diskriminan, dimana rumus D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, yang D-nya tidak boleh, harus D besar sama dengan 0. Oke, contohnya. 7x kuadrat dikurang 8x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu yang nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya sama dengan 7, yang B-nya min 8, yang C-nya min 12. Maka kita pindahkan ke masuk ke ini ya, ke rumusnya. Rumusnya berarti X1,2, B-nya tadi B-nya sama dengan min 8. Berarti di sini min 8 min dikali min 8 plus minus akar dari B-nya berapa? Min 8. Min 8 kalau dikuadratkan menjadi 64 dikurang 4 dikali A-nya 7 dikali dengan 2 min 12. Maka hasilnya 8 plus minus akar dari 64 min 4 dikali 7 dikali min 12, berarti hasilnya ditambah 336. Maka di sini 8 plus minus akar dari 64 ditambah 336 berarti kan akar dari 400 per 14. Akar dari 400 berapa? Akar dari 400 sama dengan 20 per 14. Nah, untuk mencari X1 nya berarti kita ambil dulu yang positifnya. 8 ditambah 20 per 14. 8 tambah 20 28. 28 per 14. 28 per 14 sama dengan 2. Oke. Yang X2. Yang X2 nya tadi kan kita ambilnya yang positif. Berarti sekarang kita ambil yang negatif. Yang negatifnya berarti 8 dikurang 20 per 14. 8 kurang 20 berapa? Min 12. Min 12 per 14. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi menjadi, kita sederhanakan menjadi min 6 per 7. Nah, sampai sini paham enggak untuk persamaan kuadratnya? Oke, tadi persamaan kuadrat yaitu persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya sama dengan 2. Oke, persamaan kuadrat ini ada 3 cara penyelesaiannya, yaitu cara pemfaktoran, yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan memecahkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.